Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di YouTube channel gue kali ini gue akan membuat putri salju. Nah, bahan-bahannya itu 1 butir kuning telur, kemudian 2 sendok makan gula halus, lalu sejumput garam atau 1/4 sendok teh garam, kemudian 250 gram margarin atau mentega atau butter, kemudian 400 gram tepung terigu, lalu gula halus ini untuk balurannya nanti, dan sedikit sekali tepung terigu ini untuk digunakan saat mencetak adonan supaya tidak lengket. Kemudian saya punya ini dan telenan, bukan telenan, nampan untuk tempat mencetaknya. Lalu saya punya cetakan putri salju. Cetakan putri salju saya seperti ini. Loyang yang sudah diolesi mentega. Nah, olesi menteganya itu tipis-tipis saja, yang penting rata. Seperti itu. Oke, sekarang kita mulai membuat putri salju. Oke, step yang pertama, kita masukkan mentega. Ini dicampur dengan gula halus. Kita kocok dengan kecepatan sedang saja selama kurang lebih 1-2 menit. Oke, ini udah 1 menit lebih, kurang lebih warnanya sudah seperti ini, sudah agak pucat. Lalu kita masukkan telurnya. Kita masukkan telurnya. Lalu kita kocok dengan kecepatan sedang. Oke, kalau sudah, ini sudah 1 menit, kita matikan mixer. Guys, nah sekarang aku mau campurin garam ke tepung terigunya. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan ke adonan ini. Ini masukinnya pelan-pelan aja, dan aku mau ngaduknya pakai spatula. Sampai tepung terigunya itu tercampur rata dengan adonannya. Nah, ini udah rata, kita masukin lagi yang kloter keduanya. Kalau misalnya mau disaring dulu juga boleh, lebih bagus. Ini kan tapi ini aku nggak pakai saringan. Jadi gunanya saringan itu supaya tepung terigunya itu nggak ada yang menggumpal yang masuk ke adonan ini, gitu. Oke guys, ini adonan aku udah kalis, sudah tercampur rata. Tadi aku aduk-aduk pakai tangan sedikit supaya lebih cepat tercampur, dan tapi sebentar aja ya, aduk-aduk pakai tangannya biar nggak mateng di tangan adonannya. Dan ini sudah siap cetak. Oke guys, nah ini adonan aku udah siap, tatakan untuk mencetaknya juga udah siap, wayarnya juga udah siap, tepung terigu supaya nggak lengket nanti di sini juga udah siap. Sekarang kita mulai mencetak. Jadi yang pertama kita balurin dulu tempat kita mau mencetaknya supaya tidak lengket ya guys. Kemudian kalau perlu ininya apa ini namanya ya, kayu buat menggulungnya juga kita baluri
Ini kita ambil sebagian. Ini kita ambil sebagian, kita apa ya? Ini kita bulat-bulat supaya supaya nggak retak-retak adonannya. Nah, di sini saya pakai pisau supaya untuk menarik adonan putri saljunya dipindahkan ke loyang nanti. Oke, sekarang kita mulai mencetak. Ini mencetaknya pelan-pelan aja. Yang penting nggak ada adonan yang retak di tengah-tengahnya ini. Pelan-pelan aja. Dan usahakan ketebalannya itu rata dari ujung sampai ke ujung. Nah, kalau ada yang retak kita balikin lagi seperti ini. Lalu kita ulang lagi. Kalau ada yang nggak rata, kita ratakan lagi. Pokoknya pelan-pelan aja, karena ini gampang sekali retaknya adonannya, guys. Oke, ini udah. Sekarang kita tinggal cetak pakai alat cetak putri saljunya. Aku mau bentuk yang bulan sabit soal. Oke, ini kita tekan seperti ini. Nah, sekarang yang bagian yang tidak perlu kita sisihkan. Kita ambil bagian yang perlunya saja, guys. Ini lebih enak lagi kalau ada yang semacam apa ya, yang sasakan gitu, yang dari yang buat naruh apa sih, narik adonan panas itu. Nah, ini udah gampang sekali, guys. Jadi biar bawahnya itu nggak lengket, kita olesin terigu, karena kalau nggak diolesin terigu itu bakalan lengket banget, guys. Tuh, bentuknya cantik-cantik tuh. Dan usahakan ketebalannya sama. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya alat ini, kalian bisa pakai gelas, jadi nggak perlu khawatir. Terus kalau misalnya kalian nggak punya alat cetak ini, kalian cari aja semacam tutup botol yang bulat. Nah, nanti dibikin bentuk bulan sabit seperti ini juga bisa dari bulatan itu. Jadi nggak harus punya cetakan ini dan nggak harus punya ini. Oke, sekarang ini kita ulangin lagi untuk adonan sisanya. Oke, guys, nah ini adonan gue udah jadi kurang lebih 3 loyang, jadinya segini dengan adonan segitu tadi. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke oven. Nah, jadi guys, gue pakai oven manual, maksudnya bukan oven listrik. Nah, untuk aturan masaknya itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, tapi aku ngakalinnya itu biar nggak gosong, jadi dibalik-balik gitu. Jadi nanti kalau yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke tengah, yang tengah pindah ke atas, kayak gitu. Nah, sekarang cus kita masukin adonannya ke dalam oven. Oke, kita masukin satu-satu. Oke, sekarang kita tunggu. Ini kurang lebih 1 sampai 1,5 jam, tapi nanti tiap 15 menit kita putar-putar lagi. Oke guys, nah ini udah, tadi aku oven kurang lebih 1 jam, tapi ini apinya agak gede yang tadi. Kalau yang sebelumnya aku pernah bikin itu apinya kecil, itu biasanya warnanya cantik. Ini agak coklat, tapi nggak apa-apa sih, nggak gosong banget. Oke, udah jadi. Nah, habis ini kalau udah dingin, kita biarin dingin dulu. Terus nanti kita balurin deh sama gula halus atau gula dingin juga boleh, gitu. Nah, ini hasil jadi putri saljunya tadi.
Ini udah dibalurin sama gula halus, juga udah dimasukin ke toples.